Baik, mengenai tadi pertanyaan apakah ada hubungan RK dengan LM? Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ulang lagi, Pak, karena beliau sudah membantahnya. Kemudian mengenai hubungan Bapak dengan Ibu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, Ibu maupun Bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada Bapak. Jadi kalau ada polemik-polemik yang di luar, yang berasumsi spekulatif, tolong supaya itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena Bapak dengan Ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak ujian. Saya, teman-teman semuanya pasti punya ujian, punya masalah dalam rumah tangga. Tinggal masalahnya itu berat atau kecil. Nah, ini kemungkinan ini besar masalahnya. Nah, tinggal ujian ini dihadapi dengan tenang, dan Ibu dan Bapak menghadapinya dengan tenang. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi Bu Atalia juga nggak percaya dengan tuduhan ini, Pak? Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Saya kira gitu. Soal pendidikan, biaya pendidikan, Pak? Biaya pendidikan. Gimana? Biaya pendidikan yang diberikan oleh Pak RK. Itu tidak ada, ya. Jadi saya komentari tidak ada, ya. Oke, jadi artinya membantah kalau Pak RK pernah memberikan. Tidak ada. Nah, Pak, kalau emang nggak ada hubungan itu, kenapa nggak lapor polisi, Pak? Pencemaran nama baik itu akan kita lakukan secepatnya, dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi, ada upaya hukum yang akan kami lakukan, dan upaya ini sedang proses, yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Bang, Bang, izin Bang. Kedua. Ya. Fikri dari Hotkis Indonesia. Bang, kalau Abang tadi kan bercerita bahwa hubungan antara Pak Eka dan Bu Cinta itu tidak ada masalah. Tetapi kenapa pada saat Lebaran diduga mereka berpisah, sholat idnya di tempat yang berbeda? Itu yang pertama ya, Bang. Yang kedua, Bang, terus ini meluruskan aja, Bang, itu benar-benar mereka sudah berpisah rumah, pisah ranjang atau seperti apa? Dan yang terakhir, Bang, anaknya sendiri itu Lebaran di luar negeri. Apakah karena memang dia malu dengan gosip yang beredar tentang bapaknya atau gimana, Bang? Itu aja, Bang. Itu kita bantah. Soal sholat yang berbeda biasa. Jadi bukan berarti indikasi sholat yang berbeda rumah tangganya hancur, itu nggak ada. Jadi kalau sholat berbeda, ya mungkin jalan satu sana itu sesuatu yang wajar. Saya pun dengan istri saya sholatnya berbeda. Jadi itu nggak ada masalah, Mas. Jadi indikasinya bukan karena sholatnya berbeda maka rumah tangganya bermasalah. Itu sama sekali tidak benar. Termasuk dengan anak juga seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Bang, mungkin terkait dari kan bisa dibilang kan Pak RK sendiri kan menampik bahwa adanya hubungan terhadap LM sendiri. Nah, LM sendiri beberapa waktu lalu sempat memberikan beberapa bukti-bukti di story-nya, dan juga adanya bukti rekaman permintaan sejumlah uang juga. Itu mungkin seperti apa, Bang? Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial, ya, kalau tidak salah ya, yang kalau salah 2 miliar berapa tuh ya? Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax, tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada. Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya, kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu hoax. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial, itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence. Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah, itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Itu jawaban kami ya. Makasih. Terkait bukti-buktinya Pak yang selama ini bisa dibilang tuh di-upload dari pihak LM sendiri, gimana nih Pak? Semua bukti-bukti yang disampaikan oleh LM semuanya itu kami serahkan kepada penyidik semuanya. Biar nanti penyidik yang akan melakukan pemeriksaan semuanya. Kira-kira gitu ya.
Abang, itu kan di klarifikasi Pak RK disebutkan kalau beliau pernah bertemu sama wanita ini satu kali ya. Itu katanya kan untuk bantuan biaya kuliah. Nah itu tuh maksudnya boleh diceritain nggak sih Bang? Itu pertemuan sebenarnya apakah wanita ini mengajukan bantuannya bagaimana, seperti apa tuh pertemuan ini, gimana bisa terjadi? Ada cerita? Saya tidak berkomentar mengenai itu pertemuan karena itu sudah dijawab dalam klarifikasinya Pak RK. Jadi saya dalam konteks ini hanya dalam konteks konstruksi hukum. Jadi terkait dengan gosip dan segala macam itu sudah dijawab secara tegas oleh Pak RK sendiri dalam klarifikasi beliau di dalam Instagram. Jadi teman-teman bisa mencek di dalam Instagram beliau apa klarifikasi beliau terkait dengan itu. Saya kira gitu. Tapi antara keduanya kenal dari mana Bang? Gimana? Antara keduanya ini sampai bisa bertemu kenal di mana? Awal kenalnya di mana? Terkait dengan kenal, saya kira Pak RK sudah menjawab Mas di klarifikasi. Jadi silakan dicek aja di klarifikasinya. Bang, saya pengen klarifikasi di sini masih baca gitu. Di sini masih banyak hal yang bisa dipertanyakan gitu soal permasalahan 4 tahun lalu. Di sini tidak terjawab juga permasalahan itu apa gitu. Pertemuan perkenalan itu dari mana, di sini tidak dijelaskan. Jadi kami menanyakan lebih lanjut, mumpung Abang ada di sini, mungkin bisa dijelaskan hal-hal yang bisa dijelaskan di sini, Bang. Terkait dengan klarifikasi, sekali lagi saya tidak punya kompeten untuk menjawab mengenai klarifikasi Pak Ridwan Kamil sendiri, karena statement kami pada hari ini kami menyampaikan klarifikasi terkait dengan kondisi yang harus kami sampaikan secara konstruksi hukumnya, bukan mengenai gosip-gosip, karena kami tidak kami tidak mencampuri urusan gosip-gosip karena hal itu sudah dibantah secara tegas oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya, dan itu menjadi patokan kami. Kira-kira gitu. Ada lagi teman-teman? Pak, Isa sendiri bilang kalau ada perjanjian kalau akan membiayai anaknya sampai kuliah, tapi 8 bulan terakhir tidak dibayarkan. Mungkin seperti apa? Terkait itu, ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya ya. Kira-kira gitu aja. Bang, Hashim dari Biswi. Belum lama ini dari sahabatnya Pak LM mengatakan bahwa sebelumnya ini pihak RK ini ada yang menghubungi LM untuk menyogok uang tutup mulut, Bang. Nominalnya itu miliaran rupiah, dan itu sudah dikonfirmasi sama sahabatnya LM yaitu Sunan Kalijaga. Mungkin klarifikasi seperti apa Bang dari pihak RK sendiri? Apakah memang udah ada tindakan itu kepada LM untuk menutup mulut LM ini sendiri untuk disogok miliaran rupiah itu, Bang? Kami tadi sudah jelaskan bahwa pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun. Itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax, Mas. Ya itu, ya dia kan ngomong, Mas. Itu pendapat dia. Tapi kita sendiri sudah bantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi, karena kan namanya pendapat. Ya kita tinggal buktikan saja, kira-kira begitu. Ya, saya tidak berkompeten untuk menjawab itu, karena urusan saya konstruksi hukum. Persoalan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi saya tidak menjawab lagi. Masih. Bang, sejauh ini ada komunikasi dengan pihak dari LM sendiri? Sampai saat ini karena LM yang membuat pernyataan di media sosial, kan kasus ini kan begitu toh, bahwa bermula dari adanya pernyataan dari seorang selebgram yang bernama Ibu Lisa Mariana yang mengklaim dirinya mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, kemudian diposting di media sosial dan menjadi heboh, akhirnya menjadi konsumsi publik. Pak RK sudah membantahnya secara tegas. Kan begitu kan? Jadi terkait apa tadi pertanyaannya? Nah, karena LM yang memulai, dia harus mengakhiri. Bahasanya karena dia yang memulai, ya kami kan meminta ya buktikan secara hukum bahwa memang apakah apa yang dia maksud itu memiliki anak dengan Ridwan Kamil secara hukum, apa dia sudah buktikan atau belum, kan begitu. Jadi sampai saat ini kami tidak berkomunikasi dengan LM, gitu kira-kira. Teman-teman media yang bisa menjawab sendiri.
Tentunya kalau sudah selesai 4 tahun lalu, kemudian ini kemudian ini menjadi konsumsi publik sekarang, kira-kira motifnya apa? Nah, saya melihat kasus ini tentu motifnya motif yang tidak baik. Tinggal teman-teman menerjemahkan motif yang tidak baik seperti apa. Tentu banyak, tentu ada motif politik, motif ekonomi dan segala macam. Nah, itu tinggal teman-teman yang bisa menjawab itu. Yang pasti sampai saat ini ya kami melihat bahwa memang motifnya tidak baik. Bang Jun, benar gak sih pertemuan pertama ini terjadi di awal tahun 2021 di hotel di Palembang? Tidak benar, kan sudah diklarifikasi sama Pak Ridwan Kamil. Jadi monggo sekali lagi klarifikasi itu menjadi acuan. Kira-kira gitu, Mbak. Bang tadi kan sempat bilang kalau akan melaporkan, tapi tadi abang juga bilang biar penyidik yang menyelidikinya segala macam. Berarti apakah sudah ada laporan sebelumnya atau memang belum akan melaporkan, Bang? Jadi gini, tentu upaya hukum akan kita lakukan. Jadi secepatnya mohon bersabar, Mas. Kira-kira gitu aja. Buktinya, Bang, yang sudah dipegang, kumpulkan. Bukti-bukti kan teman-teman sudah tahu sendiri di media sosial. Nah, karena kan yang tentunya itu menjadi acuan kami juga. Teman-teman itu yang lihat semua postingan yang ada, dan itu juga yang menjadi acuan kami nantinya. Kira-kira begitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Terkait video syur yang ada di X gimana, Bang? Yang mana tuh? Yang di X. Video syur kami tidak menanggapi video yang nggak jelas, hoax. Jadi tolong dicatat bahwa yang tidak jelas kami tidak tanggapi. Masih.